Untuk itu marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah dari beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada Gus Miftah, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus jajaran syuriah dan tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lampung Selatan, berikut seluruh MWCNU yang hadir yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, wabil khusus sahabat saya Mbak Putri Zulkifli Hasan. Saya baru tahu kalau beliau hadir. Terima kasih Mbak Putri, mudah-mudahan hajatnya qabul. Dan seluruh warga masyarakat Lampung Selatan yang berbahagia. Bagaimana tidak bahagia setelah nunggu sekian lama akhirnya ketemu dengan kiai idola. Maka saya katakan, beli gorengan dapatnya Srikaya. Hai orang Lampung Selatan, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Lampung Selatan, I love you. Kalau tidak karena cinta, berat Pak. Saya seminggu sudah nggak pulang. Melas matamu. Seminggu saya sudah nggak buka puasa di rumah sama anak istri. Semalam saya masih di Surabaya. Maka saya sering bilang, hidup saya itu alhamdulillah semuanya cukup kecuali satu, kelon. Tapi begitu saya dengar ada acara di Lampung, saya mohon izin Pak Kiai, Ramadan sangat jarang saya menggelar tabligh akbar. Biasanya hanya acara di kementerian, kayak kemarin bersama Ayahanda Zulkifli di acara bersama Presiden, terbatas. Tapi begitu mendengar, Gus ini acaranya di Lampung, Mbok tolong minta waktunya. Langsung saya mikir, siapa yang ngajak? MWCNU. Oh panitianya teman-teman NU Gus, bagus. Tapi aku nggak yakin PCNU bisa ngundang saya. Tapi teman-teman PCNU berharap Gus Miftah bisa datang. Alhamdulillah. Maka saya meyakini manusia boleh berencana, isi ATM yang menentukan. Maka di malam ke-23 Ramadan malam hari ini, saya berdoa kepada Allah, semoga semua yang hadir, yang sakit disembuhkan, yang sempit dilapangkan, yang susah disenangkan,
yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, dan semua yang jomblo segera dinikahkan. Ada yang jomblo di sini? Maka ingat pesan saya untuk para jomblo, ingat. Saya kemarin datang ke sini Mbak, tadi Mbak Putri, saya di WA orang jamaah begini di DM. Gus, boleh enggak kalau siang hari saya berkumur-kumur pakai kuah bakso? Saya jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan jangan berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Ini malam yang sangat indah, di mana kita semuanya menantikan kedatangan Lailatul Qadar. Artinya Bapak Ibu, kalau dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kalau Lailatul Qadar hadir malam hari ini, berarti pengajian kita hari ini nilainya sama dengan pengajian 1000 bulan. Begitu juga kalau sampai malam hari ini Anda masih jomblo, berarti statusnya sama dengan jomblo 1000 bulan. Merongos. Nah, ada pertanyaan begini. Kenapa seringkali Allah itu menggunakan hitungan-hitungan 1 banding sekian? Amal begini, pahalanya segini. Contoh, bulan Ramadan umpamanya. Bulan ini semua amal baik dilipat gandakan. 1 pahalanya 1000. Jadi kalau ibu-ibu sedekah 1000 itu sama dengan sedekah 1 juta. Ibu-ibu bulan Ramadan hatam Quran sekali itu sama dengan hatam Quran 1000 kali. Ibu-ibu ngelayani suami sekali itu sama dengan melayani suami 1000 kali. Makanya besok habis Ramadan kalau suaminya minta jatah, mamah aku minta tolong ibu jawab, sorry pah, tabungannya masih banyak. 1000 kali lipat. Demikian juga kalau kita lihat perbandingan pahala seumpamanya orang yang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, itu pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya di dunia, illa Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram. Begitu Anda bergerak ke Mekah, ketemu Baitul Haram, orang yang sholat di dalamnya pahalanya 100.000 lebih dibandingkan masjid yang lainnya. Saya doakan Bapak Ibu semua yang hadir, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawang rong rampung cangkemmu wis amin wae kok. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah ke Mekah Madinah. Amin. Yakin dulu mamane banser. Kamu pengen haji, daftar aja. Sekarang kan ada program tabungan haji, cukup bayar 100.000. Begitu Anda bayar 100.000 ke bank, Anda akan mendapatkan buku tabungan haji warnanya hijau. Ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik, ada gambarnya unta. Kan lumayan. Bayar 100.000 sudah lihat gambar unta. Caranya bagaimana? Tiap bulan Anda nabung, cukup 100.000, 100.000. Seandainya belum berangkat sudah mati bagaimana Gus? Umpamanya jenengmu siapa? Rubiono. Namanya sejelek wajahnya ya. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Karena Banser itu tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar lagi. Umpamanya Rubiono sudah ngangsur, belum lunas, sudah mati. Yang dilihat oleh Allah bukan berangkat hajinya, tapi niatnya, tapi prosesnya. Maka besok di alam kubur Rubiono langsung ditanya sama malaikat, Rubiono, siap saya malaikat.
Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Nanti kamu jawab. Jangan sebaliknya. Man rabbuka? Malah kamu jawab. Kamu nanya. Gebok ndasmu karo malaikat. Ndelala digebok gelundung, malaikatnya bengok. Toh ganjel toh. Rubiono ditanya, "Hei Rubiono, man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Rubiono jawab, "Allah." Rubiono, man nabiuka? Siapa nabimu? Muhammad. Bakul bakso. Tang teng mataan. Kan aku jadi lapar. Mana pengajian dari tadi kopi nggak ada, kere. Kan Mbak Putri jadi malu. Katanya Lampung Selatan produksi kopi. Kok di sini nggak ada? Adanya malah anggur sama apel. Mbak, kalau tak kasih anggur sama apel, kamu pilih anggur apa apel? Milih anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Ya. Gus Miftah goblok Pak Eko. Rubiono, kamu ngaji jelas. Saya ngawal Gus Miftah. Tanya lagi besok Rubiono. Rubiono, ma kita buka, apa kitabmu? Dijawab Rubiono, Al-Quran. Malaikat tanya, kamu bisa baca? Kagak. Terakhir Rubiono ditanya, Mas Rubiono, siap malaikat, kamu haji apa enggak? Jawaban boten malaikat. Kan malaikatnya pasti tanya, kenapa kamu gak haji Rubiono? Kamu jawab, ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau pateni. Rampung bro. 100.000 kali lipat. Perbandingannya seperti itu. Jadi ya jangan kaget kalau besok Mas Rubiono berangkat umroh sama Mbak Putri umpamanya, Jumatan di sana, mulai neng Candi Puro malah ratau Jumatan. Soalnya tabungannya sih oke. Demikian juga perbandingan di bulan Ramadan ini. Orang beribadah 1, pahalanya 1000. Yang orang lupa itu Bapak Ibu, bagaimana dengan amal maksiat? Bagaimana dengan perbuatan maksiat? Di situ disampaikan tado afatis sayyiat kama tado afatil hasanat. Berlipat gandanya keburukan sama dengan berlipat gandanya kebaikan. Kalau Anda berbuat baik 1, pahalanya 1000. Sama Pak, orang berdosa 1, dosanya 1000. Jadi kalau Anda nyuguh kopi saya 1, sama dengan nyuguh kopi 1000 cangkir. Tapi kalau Anda membuat saya kecewa sekali di bulan Ramadan, sama dengan membuat kecewa saya 1000 kali. Endi rup kopi nih? Kere. Mau godok ternyata gasnya habis Mbak Putri. Nah, maka kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, supaya kita menjadi orang baik, kita diprogram selama bulan Ramadan ini menjadi makhluk seperti makhluk yang paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat. Tujuannya apa? Supaya kebaikan-kebaikan malaikat, sifat-sifatnya malaikat bisa kita samai. Man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Maka kemudian di situ disampaikan, orang berpuasa di bulan Ramadan ini, mohon maaf, sesuatu yang boleh dilakukan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan jangan dilakukan. Contoh, kita misui wong bales misuh itu boleh nggak Pak? Boleh, asalkan pisuannya sama, banter dan pelannya sama, kalimatnya sama.
Umpamane, oh gampang umpamane. Dibalas kamu juga gampang, boleh. Tapi di bulan Ramadan, begitu kita dipisui, dimaki, suruh jawab, inni shaimun. Sorry, saya sedang berpuasa. Anda dipukul, balas mukul, boleh apa enggak, Pak? Boleh. Kanjeng Nabi ketika pernah mencambuk sahabat tidak sengaja, beliau mempersilahkan orang tersebut untuk membalas cambukannya. Bulan Ramadan ketika kita dipukul sama orang, disuruh jawab, inni shaimun. Sorry, saya sedang berpuasa. Balasnya kapan? Habis sholat maghrib. Hajar. Nah ternyata apa? Tujuan dari program itu adalah sebagaimana kita baca surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, supaya kamu bisa menjadi pribadi yang bertakwa. Siapa itu pribadi yang bertakwa? Yang ketika ngundang kiai kopinya tidak telat. Aduh temen ya. Sawi men to iki. Kopi sak cangkir mambu tangan papat. Makasih ya Rubiano. Sak gentong. Subhanallah, sewangit. Mbak Putri itu seperti kopi saja, Nduk. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Ibu-ibu, tolong belajarlah dari kopi. Tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu, ya Allah. Aku mbatin begini rayu apa papan karambol. Saya tadi habis buka puasa belum ngopi, Pak. Kenapa saya sering ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Oh, Rup. Ya, Rup tak kayak yang separuh ini, Rup. Ya gue Rup. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka puasa itu kerennya di mana? Mampu mengupgrade yang seseorang di awal puasa disebut dengan orang beriman. Begitu dia menjalankan puasa dengan baik, dia menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Hebatnya puasa. Dalam waktu 1 bulan, dari hanya orang yang beriman, derajatnya naik, upgrade menjadi orang yang bertakwa. Maka jelas, kalau ciri-ciri orang beriman bisa kita lihat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman. Maka kerennya begini, Pak. Puasa itu kan bagian dari bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu alla ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamis shalah wa itais zakah. Wa hijjul bait wa shoma Ramadan wa hijjul bait. Tapi lucunya apa? Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tujukan bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang beriman. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena banyak orang Islam tapi hatinya tidak memiliki iman. Makanya kalau orang iman itu pasti Islam, kalau orang Islam belum tentu iman. Mukmin itu pasti Muslim, Muslim belum tentu mukmin. Kalau uyah itu mesti asin, tapi tidak semua yang asin itu uyah.
Cangkeme upil ya. Wong kene keprimen ya. Masa asin belum tentu uyah upil. Berarti nanti malam bapak-bapak, mohon maaf kalau sayure kasinan kakean. Jiji. Maka coba kita lihat, seseorang itu bisa dikatakan muslim atau muslimah gampang, Pak. Bahkan hanya sekedar melihat identitasnya. Umpamanya namanya nama Putri Zulkifli Hasan. Agama Islam, orang percaya Mbak Putri ini muslimah. Hanya melihat KTP-nya. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Gampang kok diarani wong Islam ini. Keluar rumah pakai jilbab, muslimah. Makanya yang agak jengkel kemarin itu saya punya jamaah banji, ngeyel Pak. Dia telepon saya, "Bah, alhamdulillah saya mau bertobat." Saya langsung senang toh, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Insya Allah selama bulan Ramadan ini saya akan pakai jilbab. Ya matamu gue ya gue. Lanang jilbaban. Kan saya bilang kalau saya kan punya jamaah pengajian banji di Jogja itu 300 orang. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Kiai? Oh beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Kalau laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, banji mati aluminium. Makanya pas meninggalnya Dorce Gamalama itu saya orang paling ngeyel untuk memakamkan Dorce secara laki-laki. Karena dia berwasiat pengen dimakamkan secara perempuan. Padahal an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau laki-laki ya harus laki-laki, perempuan perempuan. Dorce laki-laki apa perempuan Gus? Laki-laki. Dedi Yuliardi Ashadi nama aslinya. Emangnya kalau dimatikan secara perempuan beda dengan laki-laki? Oh beda pakai banget. Sholat jenazah isim isarohnya beda. Kalau cowok hada, cewek hadihi. Lapisan kain kafannya beda. Lebih tebal cowok apa cewek? Cewek. Itulah para cowok ingat. Perempuan itu mohon maaf sudah mati saja masih boros. Buktinya apa? Kain kafannya lebih tebal Kiai. Boros perempuan itu. Makanya ingat para cowok. Cewek sekarang lebih milih cowok yang good rekening dibandingkan good looking. Betul Mbak? Karena berangkat dari good rekening bisa menjadikan wajah istri glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Tapi saya pesan sama ibu-ibu satu, rawatlah wajahmu tapi jangan lupakan tungkakmu. Raine wow, tungkae weh ini lah. Yang ngono lungguh ngarepe kiai tungkae selonjor ke, halah. Orang rumangsani tungkae meletek yo. Kamu asam urat ya? Kalau asam urat tak kasih obat. Nanti pulang cari gula batu. Gulone diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Insya Allah remuk. Wajib ngarepe kayak ngomong ini loh. Ya Allah. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kayak wis tuwek tapi kemenyek. Ya selawatan di sini aja ya. Ana hadra apa ora iki? Oh, kamu di sana. Itu hadroh. Insyaallah saya besok masuk surga dikawal sama hadroh. Neng ya kuwi aku neng surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Keteplak. Ayo tenanan, semangat. Ditonton Mbak Putri semangat. Santai wae le. Kamu bisa ditanya, "Mas, pekerjaan kamu apa?" Kamu jawab, "Penerbang." Oh. Pesawatnya apa? Hadroh Airline. Ya.
Dijawab dhisik, kowe menengon dhisik. Tak ngetes cangkeme jamaah. Sing bengoke banter tak dongake entuk THR. Turan hari raya. Kalau tanggal 23 Ramadan begini Mbak Putri, di Candipuro biasanya masjid-masjid mulai sepi. Kenapa? Jamaah mulai bawah rodong, ngeresi toples. Dan dipastikan besok hari raya Idul Fitri di Candipuro banyak beredar biskuit palsu. Kalenge kongguan dibuka isini rengginang. Coba dijawab sing banter. Bapak eno ibu mus limet. Puasanya tadi siang. Sekarang yang semangat dong. Ranti duit. Yang tidak punya uang silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Jawab sing banter. Bapak eno ibu mus kakang ansor adeva tayat tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat sing dipikir nganti rupamu kaya takir gitu. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Daripada nanggung satu dua yang menghidupkan Flash HP, semua Flash HP dihidupkan. Sing nguripke Flash HP kancane Gus Miftah, sing ora nguripke kancane Samsudin. Tenan. Semuanya diangkat HP-nya. Semuanya diangkat. Nyuwun sewu, Pak. Sana mana sana, Pak? Sana mana? Sana arah mana sana? Wetan, timur. Semuanya HP-nya diangkat. Pateni goblok. Betul. Ayo. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Nanti semuanya digerakkan ke arah timur dulu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lebih keras bareng-bareng salatullah salamullah ala taha rasulillah yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodo asor apesino awan bengi dosulaya bodo asor apesino awan bengi dosulaya
Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Yen wis mati pondora melu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing nemu. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga. Sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai, dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Salatullah Salamullah ala taha rasulillah, rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Kabeh akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Kabeh akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur Rakyate berkah. Salatullah salamullah ala rasulillah Muhammad. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiyillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gilurai makan ngaji nih gilurai. Lo katah nih gilurai. Di lurah. Oh paling demo nih Jakarta. Candi Murok Rawuan Gus Miftah. Pak Lurai lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli, najan gagah manuke. Wis ndelik konangan. Makan roti minumnya susu. Ada Mbak Putri, kok kamu ayu? Codot. Minum susu dikasih kurma, kamu ayu siapa yang punya? Apa? Lebaran? Oh kembaran? Oh, kok kamu kembaran sih? Wetengmu aja gede-gede. Lawang lanang wetenge gede biasanya manuke cilik. Paling dibuka isine mung kaya pentil. Ora percaya? Sepil. Angel. Kompi. Sallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Sampai jam berapa kira-kira?
Sahur. Sahur. Rawurun cerewet. Lagi dengake Pak, kula niku gak ada cita-cita pengen bangun pesantren teng Lampung nggih. Muga-muga kabul. Bagaimanapun saya lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Lah orang ngerti itu santri dari mana saya nggak tahu. Kadang-kadang bah saya pengen mondok nggak tahu Pak keluarganya siapa. Wis mantan preman, mantan PSK. Kan aku kayak ini lonte. Serapa apa? Iki foto-foto aja kan mau gini. HP ini keras enggak ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, niku nggih, lah didelok wong Islam niku gampang. Saiki tak takon, lah wong iman niku ciri-cirine fisike napa ora ana, Pak? Saiki nyuwun saya, lah wong Islam wong lanang nganggo baju koko diarani Islam. Padahal nyuwun sewu koko niku lak mboten baju muslim, niku baju Cina. Mila koko. Umum Islam ya baju gus-gus. Nyatane jenenge baju koko. Makanya akulturasi budaya itu nggak bisa dihindari. Yang kemarin saya bilang ketika saya ngaji bersama Pak Jokowi sama Pak Zulkifli, banyak bahasa Arab itu yang kemudian menjadi Jawa, Pak. Contoh saum siam. Niku lak takoni, jenengan kok mboten dahar, ngapunten kula nembe siang. Itu bahasa Arab yang dijawakan. Demikian juga mohon maaf, kadang-kadang kita nggak bisa membedakan mana atribut budaya, mana atribut agama. Kalau tak takon, peci sing diagem bapak-bapak niki agama napa budaya? Nyuwun sewu, kula angsal ngadeg napa mboten? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri, Pak. Apa? Kacamata dicopot. Aku lungguh wis ngadeg. Saiki kacamata copot. Engko blangkon copot. Katok copot. Memang aku cowok apaan? Begitu saya berdiri mereka bingung. Kayak sing digugus metal lot, rok apa kulot matane. Kita mau ngomongin budaya sama agama. Nyuwun sewu. Sing go peci sapa iki? Sing tak nom nyilih pecine aku. Aja sing tuwa, iki sing pecine NU iki. Tak dongake sing pecine NU mlebu surga. Amin. Pecine. Ya Allah ambune. Iki diuncalke ning kolam mesti wae mati. Keracunan, Bro. Kula tak takon. Peci niki budaya napa agama? Budaya. Maka namanya di sini songkok nasional. Berarti orang non Islam boleh nggak pakai songkok? Boleh. Berarti kiai boleh nggak pakai belangkon? Boleh. Saya dulu sering diprotes, kiai kok belangkonan? Ya njuk ngopo? Aku tuku belangkon ya duit-duitku dhewe. Sing tak wadai ya ndas-ndasku dhewe. Daripada saya pegang lama-lama saya pingsan. Oh ambune seng. Ora bro. Ning kono ki ya ono wong to. Oh, sorry nggak kelihatan pakai kacamata hitam. Mwah. Apa? Oh, kamu minta nyom. Mwah. Jaluk. Membayangke Pak Kiai ya. Ramadan aja ramenya kayak gini apalagi kalau nggak Ramadan ya. Candipuro luar biasa, tepuk tangan. Karena ngumpul ke orang itu Mbak Bud, itu lebih gampang di luar Ramadan. Karena kayak gini traweh, macam-macam tadarus. Lah rupa-rupa iki jelas rupa traweh. Gila ada wong ayu dipota-poto ae. Matane. Wes sombong ro wong ayu. Blangkon ini atribut budaya.
Maka kemudian pola dakwah Ahlussunnah itu adalah bagaimana menjadikan budaya sebagai sarana untuk syiar. Lah, orang hari ini banyak gagal paham terhadap apa itu budaya, apa itu agama. Maka mbien zaman Bantul itu gempa bumi tahun 2006, itulah awal mula pertama kali saya menggunakan blangkon. Seolah-olah saya mengirimkan pesan bahwa nggak ada pertentangan antara budaya dan agama. Ini kalau di Mekah Pak, viral blangkon saya ini. Ini sekarang jadi masalah. Saya besok itu Mbak, sebelum ngaji Nuzul Quran di DPP, dikejar wartawan. Gus Miftah menerima aliran TPPU, 900 juta. Lagi viral. Gara-gara ini blangkon. Awal mulanya Muktamar NU di Lampung, saya lelang blangkon di acara konser amal bersama band Padi. Band yang paling banyak di Lampung Selatan, Padi. Oh sawah ya. Lah ceritanya saya lelang terbuka, lelang blangkon karena ada yang telepon, Gus blangkonnya dijual apa enggak? Ya kalau mau jual, kalau mau beli mahal saya jual. Ada 2 orang yang nawar ngebit. Nawar pertama karena blangkon saya sebelumnya pernah dibeli sama orang 200 juta di acara santri asuh Jawa Timur. Saya buka harga. Kalau ada yang mau beli 200 juta saya buka, saya jual. Langsung ada yang nawar 300 juta, 400 juta, 500 juta, sampai 900 juta. Hasil lelangnya saya sumbangkan ke panitia Muktamar di Lampung. Nah singkat cerita ternyata yang beli blangkon ini kena kasus. Loh, namanya orang akan jual beli Pak. Ada nggak kewajiban kita tanya sumber uangnya dari mana? Enggak. Ora ono. Endi buktine? Ora ono. Masa aku takon, kowe taku blangkonku piro? Oh, tuku blangkonku piro? 100 juta. Kuwi duit sing ngendi? Kan nggak mungkin, Bro. Ngomong lawangnya jawab, "Kamu nanya." Kok geting aku? Nah, ternyata yang beli ini Mbak Putri kena kasus. Jadi tersangka di Mabes Polri. Orang yang merasa menjadi korban robot ini, pengusaha ini gugat. Ada 8 public figure yang diduga menerima aliran dana dari yang bersangkutan. Ada nama Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Judika, Stefilian, Faisal, kemudian Dr. Tirta. Tapi lucunya nopo, sing paling trending teng TikTok Gus Miftah. Gara-gara blangkone regane 100 juta. Kalau orang bilang nggak nalar, kamu salah. Nilai seni itu nggak ada harganya. Rambut saya pas haji kemarin ditawar orang mau dibeli $100.000. Itu sama dengan 1,4 juta. Weh, sing dhuwur 1,4 juta, 1,4 miliar. $100.000 Pak, itu sama dengan 1,5 miliar rambutku. Sing dhuwur 1,5 miliar. Sama kalau orang bilang kok blangkon larang Ini nilai seni. Makanya kemarin saya pas pengajian di Kementerian Pertahanan sama Pak Prabowo, beliau saya kasih oleh-oleh blangkon. Beliau tanya, pernah jual mahal Gus? Pernah Jenderal, hampir 1 miliar. Lah, saya bilang kalau hari ini saya dipermasalahkan, salah saya di mana? Katanya Gus Miftah menerima aliran TPPU 900 juta. Kalau cuma 900 juta, aku nggak perlu TPPU. Kiai paling larang se-Indonesia, Cuk. Sing ra kuat bayar Candi Puro. Milo pinter nggawa Mbak Putri. Ini kalau saya haji Mbak Putri, ditanya sama orang Arab, "Mahada, ini apa?" Aku bingung, blangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya saya jawab, "Hada blangkon." Lah napa Kiai bahasa Arab blangkon? Ora ono. Akhirnya wong Arab takon, "Mahwa blangkon?" Blangkon itu apa? Saya jawab, "Inau roksi wadai endas." Akhirnya orang Arab bilang, "Tal, blangkon saya diminta diombang ambung." Ya kecut kok goblok aku. Aku ora tahu ngambung aku. Kemudian ini yang ditanya, "Wa mahada? Ini apa?" "Ahada bom."
Apakah ini bom yo? Ainu ka matamu kuwi aku ngono. Tak jawab, hada mondolan. Niki cara wong yo jawab namine mondolan. Ini atribut budaya bukan agama. Nah, perintah nutup aurat itu agama. Cara nutup aurat budaya. Maka ketika perintah nutup aurat ditujukan kepada orang Arab, hei orang Arab, tutup auratmu. Bagaimana orang Arab menutup aurat? Orang Arab menutup aurat dengan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Candipuro Lampung Selatan harus ikut-ikutan menggunakan jubah? Jawabannya tidak. Wong gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. You little body. Silite gatel kelebon wedi. Gawane narik becak ning alun-alun Lampung Selatan kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Wong becak kere ning isor sadel nganggo jubah ra mandek-mandek. Wong golek degan menek wit kelapa kok nganggo jubah. Oh bluluke nambah loro, Bro. Lato-lato. Wah, lengki lato-latone kisut iki entar. Kamu tahu kenapa Allah memviralkan lato-lato? Untuk membungkam mulut istri yang cerewet. Jadi para suami belilah lato-lato. Walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi bojomu mulai cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-lato, edek. Sudah dibunyikan lato-latonya kok masih cerewet, gampang tatapnya cangkeme. Maka orang Islam bisa dilihat dari tampilan fisiknya. Makanya dulu Pak saya bingung, kalau diundang ngaji ke kantor pakai sarung, kok ketok ndeso banget. Kalau pakai celana kok saya nggak pantas. Maka kemudian saya membuat ini. Ini dari tahun 2006. Kulot matamu, kulot. Niki jenengin apa nih? Malah rok. Tok rung. Katok sarung. Dari depan kayak sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka, ora apa-apa. Ya, kayane ngene-ngene matahan. Jadi tadi wartawan banyak, Dok. Gus besok sebelum nuzul Quran di DPP, teman-teman wartawan mau ketemu, wes gak usah, golek kafe be. Tanya di luar, saya besok mau konferensi pers Blangkon 900 juta. Nah, kalau orang beriman gak bisa dilihat secara fisik, Pak. Apa ciri fisik orang beriman? Apa orang beriman itu yang punya jenggot panjang? Oh enggak. Jenggot ini hukumnya sunnah. Kalau kumis, sunnahnya dikerok. Al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. 1 khitan, sunat. Anak Lampung Selatan yang belum sunat saya sarankan, silakan pergi sunatnya ke Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Ibu-ibu langsung bayangke, wah.